sih guys, ada Q&A nih dari netizen SMK Rosma. Q&A? Maksudnya apa? Mau ngambil waktu kerja saya di sini? Iya. Mohon dong, saya lagi sibuk ini mau bagi rapor segala macam. But, no problem lah. Udah. Netizen SMK Rosma, Tim media SMK Rosma telah memilih beberapa pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Langsung kita mulai saja sesi tanya jawabnya. Kepiting kalau dipotong jadi kepotong. Enggak, beda. Karena kalau kepiting kalau kegigit jadi kegigit. Karena cowok ganteng, enggak cowok cantik. Karena ganteng itu untuk cowok dan membuat percaya diri cowok itu lebih meningkat dari yang sebelumnya. Semoga jangan cuma hanya I miss atau ibu, tapi juga bisa I miss you. Ya, mengacu kepada regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa untuk persiapan sekolah tatap muka itu masih menunggu hasil keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan berdasarkan surat edarannya bahwa untuk beberapa sekolah yang memang berada di zona hijau dan sudah dinyatakan sebagai sekolah yang layak untuk mengadakan tatap muka itu akan diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka. Dan karena saat ini SMK Rosma berada di Karawang dan Karawang saat ini zonanya masih merah, jadi ada kemungkinan untuk pertemuan tatap muka belum bisa dilakukan secara maksimal di SMK Rosma ya. Jadi ya mudah-mudahan aja Karawang bisa segera bebas dari zona merah dan kita semua bisa diperbolehkan untuk saling bertatap muka dan melepas kerinduan. Ya, terkait kondisi saat ini khususnya dalam proses pembelajaran yang akan kami usahakan yaitu untuk bisa memberikan kesempatan siswa ya khususnya dalam pembelajaran di kejuruan, karena SMK itu tanpa adanya praktik itu akan sangat sulit untuk menggali kompetensi yang ada di dalam diri siswa. Nah, oleh karena itu salah satu nanti tindakan yang akan kami lakukan itu akan mengadakan praktik ya, kegiatan praktik pembelajaran di sekolah dengan catatan ya itu akan kita batasi seminimal mungkin jumlahnya dan juga interaksinya antar siswa seperti itu. Ya, untuk pelatihan peningkatan kompetensi skill dari siswa itu memang menjadi program yang saat ini rutin akan selalu dilaksanakan di sekolah ya, khususnya di SMK Rosma ini. Tapi karena adanya pandemi ini ya otomatis segala program yang memang sudah direncanakan di awal itu sedikit terhambat karena adanya pandemi ini. Karena kan memang semuanya harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak ada banyak kegiatan di sekolah yang memang mengundang banyak kerumunan. Tapi untuk program itu saat ini beberapa sudah berjalan untuk peningkatan kompetensi siswa. Ya terkait dengan SPP ini memang menjadi suatu dilema ya bagi kita semua. Terlebih lagi kita pun guru-guru di sini tetap bekerja, tetap masuk dan tetap melakukan apa yang memang menjadi kewajiban mereka dalam mengajar. Ya oleh karena itu terkait SPP ini kita tidak
bisa memberikan keputusan apapun ya, karena memang selama ini proses pembelajaran dan juga kinerja guru itu sudah dilakukan secara maksimal mungkin. Jadi apa yang menjadi hak anak-anakku sekalian itu sudah diberikan secara totalitas oleh guru-guru kita semua. Ya, untuk anak-anak baru yang memang baru masuk ya dari masa transisi SMP ke SMK, itu pasti akan ada yang namanya masa transisi, di mana sifat kekanak-kanakannya itu terkadang masih belum bisa lepas, karena kan ketika kita ya siswa itu sudah masuk ke jenjang SMA, SMK, itu sudah mulai dibentuk pola pikir dewasanya. Ya sulit atau tidak, yaitu tergantung dari kita dalam menanggapinya. Saya rasa kekanak-kanakan itu menjadi sifat yang sangat natural bagi setiap anak, dan kita pun pasti bisa memahami kondisi tersebut dan mempunyai cara bagaimana mendidik pola pikir anak-anak tersebut menjadi pola pikir yang jauh lebih dewasa saat masuk SMK. Oke guys, sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe, terus kemudian klik juga tombol like, lalu jangan lupa tinggalkan komen yang positif di postingan ini. Sekarang lanjut. Untuk membuat metode rapat yang baik dan benar, yang pertama kita harus melakukan persiapan. Kita harus tahu terlebih dahulu agenda rapat apa yang akan dibahas. Setelah mengetahui agenda rapatnya, kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam menulis agenda rapat. Misalnya tulis kantor, kemudian laptop, dan sebagainya. Itu juga harus dilakukan persiapan. Lalu yang kedua, kita harus mencatat siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut. Jadi kita harus tahu nih siapa aja yang hadir dalam rapat tersebut, dicatat di dalam rapat tersebut. Dan yang ketiga, kita harus mencatat poin-poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Ini sih sebenarnya yang paling penting dalam rapat kita. Jadi menuliskan poin-poin penting apa saja yang ada di dalam rapat tersebut. Nah, berikutnya setelah kita mencatat poin-poin penting, kita harus tahu menentukan tindakan apa saja yang akan diambil setelah rapat tersebut selesai. Jadi kan di dalam rapat itu biasanya ada beberapa keputusan. Nah, berdasarkan keputusan tersebut kita nanti tahu tindakan apa saja yang akan diambil dalam setelah rapat tersebut. Untuk anak akuntansi, ini bagusnya dalam hal apa dulu ya? Setahu ibu, dari pertama ibu ngajar di SMK Rosma, itu tuh anak akuntansi itu selalu kritis. Itu yang membuat ibu semangat ngajar di akuntansi. Mereka kalau anak akuntansi itu ya ini rajin, kritis, lalu inisiatifnya tinggi. Ya kalau misalnya dibandingin antara tahun 2018 sama tahun sekarang, semuanya bagus ya menurut ibu. Ciri khas akuntansinya tidak ada yang membedakan sedikit pun. Karena ibu tahu anak akuntansi itu ya kritis, terus selalu ingin tahu, inisiatif juga. Kalau misalnya ibu telah datang ke kelas aja, pasti anak akuntansi langsung menghubungi ibu ataupun mencari ibu di ruangan. Ibu misalnya jam pelajaran ibu, nah itu ciri khas banget dari anak akuntansi. Ataupun kalau misalnya ini kan sekarang kan sistem online ya, PJJ. Kalau misalnya ibu telat sedikit saja mengirim tugas di classroom, nah pasti anak akuntansi langsung WA, aku maaf sekarang jadwal ibu. Nah itu ciri khas banget dari anak akuntansi ya. Jadi anak akuntansi menurut ibu dari tahun ke tahun itu ciri khasnya tetap bagus. Ibu nggak akan membeda-bedakan antara tahun 2018 ataupun dari dengan tahun sekarang. Itu
karena Indonesia ini kaya, makanya dia nggak berpikir untuk maju lagi. Orang kaya itu tipikalnya simple, sederhana, mudah bersyukur, itu aja. Oh seperti saya baik. Oke, kalau menurut orang lain saya baik, jadi saya berperilaku seperti orang baik. Simpel kok, sederhana. Kalau kamu mau baik dengan orang lain, kamu harus ikhlas melakukan apapun dan jangan memandang orang lain itu rendah atau lebih rendah daripada diri kamu. Jadi gini, untuk netizen SMK Rosma yang saat ini dalam masa pandemik, kita sama kok, kita guru-guru juga mengalami hal yang sama di masa pandemik ini. Jadi untuk membangun semangat simpel dan sederhana, kamu harus fokus dengan apa yang kamu ingin capai, apa yang ingin kamu capai di masa yang akan datang. Jadi ketika kamu fokus dan menyadari bahwa ada sesuatu yang ingin kalian kejar, kalian akan berusaha untuk menggapai semua itu. Oke, jadi gini, keluarga itu di rumah, itu pasti kita berada di tengah-tengah keluarga. Bagaimana sih caranya agar proses pembelajaran kita tidak terganggu dengan pemikiran yang ada di rumah? Simpel dan sangat sederhana. Sadari tugas dan tanggung jawabmu apa. Ketika kamu sadar tugasmu yang mana, kamu akan melakukan tugas-tugas itu. Terkait dengan permasalahan yang ada di rumah atau masalah keluarga, misal masalah ekonomi, itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua kalian. Jadi kalian bisa fokus dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Mungkin pulang ke rumah membantu orang tua kalian. Dan untuk dalam hal permasalahan keluarga, biarkan orang tua kalian menyelesaikan. Itu seperti itu, sederhana. Wah, pertanyaan cantik. Relatif kali yang bilang cantik siapa ya? Karena cewek kali. I love you too. Nah, kita belum tahu kapan bisa masuk sekolah ya. Berdoa bersama aja, semoga pandeminya berlalu dan kita bisa sekolah bersama di sekolah. Tergantung, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga ya. Kalau baiknya kan kita semua jadi bisa terhindar dari virus COVID-19 ya. Nah, sisi jeleknya juga mungkin anak-anak tidak bisa belajar secara optimal, tidak bisa terbimbing oleh guru-guru di sekolah ini gitu. Jadi kadang-kadang kan habis absen langsung tidur gitu kan, jadi benar-benar kita akan bisa membimbing. Ya sama-sama berdoa aja semoga pandemi berlalu dan kita bisa sekolah lagi. Oke, kenapa dinamain SMK Rosma atau dinamain Rosma? Gini, dulu sebelum kepemilikan yang sekarang ya, yang Pak Saputra, itu dulu ada yang namanya almarhum Pak Waba. Nah, Pak Waba dulu itu punya anak namanya Rosmawati. Kebetulan Rosmawati ini satu angkatan dengan saya di SMP. Nah, Rosma itu sebetulnya nama anak pemilik terdahulu SMK Rosma atau Yayasan Pendidikan Rosma. Itu jadi Rosma itu nama anak almarhum Pak Waba. Terhadap supporter pelajar ya, supporter bola khususnya. Kalau saya pribadi, karena saya orang lama, saya lebih aware nih sama anak-anak yang punya jiwa supporter sejati. Jadi gini loh, supporter sejati itu dimana ketika timnya kalah harus tetap support. Jangan sampai ketika timnya kalah dia mencaci maki. Ya kan? Itu supporter sejati. Ketika timnya meredup, ketika timnya down, kita harus tetap support. Ya, ketika timnya menang, ketika timnya juara, hadiah buat kalian sekali supporter sejati. Mau supporter, saya langsung sebutin aja. Misalkan saya supporter Viking, saya supporter Jet. Masing-masing aja, kita terus dukung tim masing-masing, support timnya masing-masing. Jangan ada tentang tawuran, jangan ada kata rasis, itu nggak boleh seperti itu. Sabotase asal apapun nggak boleh, ingat ya. Yang kedua, supporter itu kenapa saya lebih senang terhadap supporter? Karena yang pertama, supporter bukan biasanya ya, lebih kebersamaannya lebih solid, solidaritasnya lebih solid. Yang saya lihat mereka menonton, misalkan menonton timnya main di luar Jawa, dia lebih bareng-bareng sana. Itu
itu salah satu bentuk kebersamaan mereka, solidaritas mereka sangat tinggi. Saya ingin ngomong, tapi ingat, supporter sejati harus mendukung timnya ketika kalah. Oke? Jangan sampai ada orang. Oke? Perpisahan tahun ini, mending perpisahan sama sekolah atau mending perpisahan sama dunia ini. Ayo dong guys, kalian harus berpikir lebih dewasa. Bukan saya tidak mau mengadakan perpisahan, ya kan? Karena ketika memang kondisinya seperti ini, tren COVID-nya lagi naik nih, ya. Jadi kalian harus lebih harus lebih memahami, harus lebih aware terhadap kondisi sekarang ini. Kalian harus lebih bisa bijaksana. Jangan melihat sekolah lain kok perpisahan bisa. Ingat guys, kita nggak tahu siapa yang terpapar virus atau tidak. Ingat, itu jawabannya. Yang jelas akan ada semuanya buat kalian dari SMA. Pasti akan kalian ingat selama sekolah di sini. Oke, tunggu aja soalnya. Oke, kalau misalkan masih online ada perpisahan atau enggak, kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya masih seperti ini, kita lihat ketika memang dari pemerintahnya bisa dan diizinkan untuk berkerumun atau misalnya 50% aja silakan. Karena saat ini memang sedang zona merah, ya kasarnya sedang PSBB-nya sedang diperketat nih. Jadi saya dengan pihak sekolah tidak mau sampai ada kelolosan dalam artian kita nggak mau sampai ada yang terpapar untuk COVID ini. Yang penting jaga kesehatan dulu aja. Untuk masalah perpisahan sih itu yang nomor sekian. Yang penting kesehatan kalian nomor satu. Ya, ingat akan ada souvenir. Intinya akan ada souvenir. Oke, dari pihak SMA. Woi, rindu Pak Guru jadi pengawas ujian. Rindu ngawas ujian atau rindu diawasin saya? Kayak gini, kalau saya ngawas, kenapa sih? Memang banyak yang mention saya pengen diawas sama kamu, pengen diawasin sama kamu ketika ujian. Mungkin saya orangnya, kalau saya punya metode pembelajaran, karena saya guru olahraga, saya bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain sambil belajar. Ketika memang ada treatment di pembelajaran saya, bahkan saya kalau ngawas, saya kasih tahu kenapa sih pengen banyak banget yang diawas sama saya, pengen banget kan saya. Karena gini, ketika memang dia ujian itu intensitasnya lebih tinggi nih, ya kan? Intensitasnya dalam artian pressure-nya lebih tinggi sebetulnya. Pertama dari diri kita sendiri, yang kedua dari soal, entah itu soalnya bisa dijawab atau enggak, yang ketiga dari pengawas. Sama halnya ketika lagi pertandingan, kita masuk lapang, pressure pertama dari lawan, dari diri kita sendiri, sama dari supporter. Itu 3 hal yang pertama. Ketika kita ujian, kita sebagai pengawas, kalau saya pribadi, kalau saya ngawas, memang saya ngawas mereka, tapi jangan sampai ada tanda kutip boleh nyontek, boleh kerjasama. Jadi saya gimana caranya? Di ruangan yang saya awas itu kondisinya santai, kondisinya lebih lebih damai lah. Jadi jangan sampai gimana caranya saya membuat kondisinya ini sebaik mungkin, nggak pressure-nya nggak tinggi gitu. Jadi dibuat santai. Kalau misalkan memang di pertengahan mereka lagi tegak, saya agak sedikit ya bercanda. Jadi treatmentnya begitu. Jadi harus di up, gitu kan. Jadi jangan sampai terus jadi habis cuy, serius. Yang penting kalau ngawas ujian sama saya, jangan tegak, harus tetap tersenyum dan ingat ya, masuk SMK harus maju. Lihat dulu dan fasilitasnya sangat lengkap. Nyesel kalau nggak SMK harus, oke? Betul Ibu. Pembelajarannya, makanya saya sangat berharap ketika memang kondisinya sudah kondusif, ya
ya minimal 50% kita datang ke sekolah. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Untuk yang sudah bertanya, Tetap jaga kesehatan dan ingat protokol kesehatan untuk selalu diterapkan ya. Bye bye.